Ya, nah mungkin saat ini kita akan dapatkan keterangan pertama dari Pak Benny Mamoto terlebih dahulu. Sejauh ini apa upaya Kompolnas untuk bisa membantu juga mengetahui dan juga mengungkap apa yang sebenarnya terjadi hingga saat ini, Pak Benny? Ya, kami memutuskan tadi setelah selesai rilis dari Kapolres Jakarta Selatan, kami langsung turun ke Polres Jakarta Selatan untuk mendengar langsung penjelasan dari penyidik tentang temuan apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Sekaligus kami juga ingin mengklarifikasi beberapa informasi yang berkembang di media sosial yang menurut kami perlu segera ada penjelasan supaya itu tidak kemudian menjadi isu liar. Baik, kami persilakan Pak Jadi Benny. sebagai contoh begini, disampaikan bahwa kenapa tembakan dari Brigadir J 7 kali tapi kok nggak ada yang kena, sementara tembakan dari Brigadir E itu 5-5-nya kena. Nah ini sudah dijelaskan oleh penyidik bahwa bagaimana olah TKP, keterangan dari Brigadir E, bahwa memang posisinya ketika Brigadir Z menembak ke Brigadir E itu terhalang oleh tangga. Di samping itu yang bersangkutan dalam kondisi panik karena ketahuan, sehingga tembakannya tidak terarah, tidak fokus. Orang nembak kan harus membidik, lihat penjara. Karena panik ya asal tembak saja. Sementara Brigadir E ini seorang penembak ulung pada posisi yang bisa membidik ke bawah, sehingga tembakannya kena. Meskipun yang bersangkutan di bawah bergerak sana sini, dari bawah jauh lebih mudah. Nah namanya penembak ulung ya fokus, penjeranya kena. Baik. Nah ini perlu diklarifikasi. Nah kemudian yang kedua menyangkut masalah keluarga mempertanyakan itu ada luka sayatan. Betul. Ya, setelah kami ditunjukkan fotonya, pengertian sayatan ini mungkin beda antara keterangan ahli, ya, misalnya dokter forensik atau nanti dari DVI, akan lain dengan publik yang nggak tahu istilah itu ya. Memang betul ada peluru yang nyerempet, seperti sayatan. Kalau sayatan kan tipis, ini enggak, lebih lebar. Contoh itu satu. Kemudian yang kedua juga dikatakan jarinya putus. Betul, ada 2 jari. Tidak, kami sudah lihat fotonya bahwa ketika yang bersangkutan pegang pistol, kemudian ditembak dari sana, kena di sini, ini memang luka, bukan putus. Berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh keluarga, Pak Benny? Berbeda. Kalau putus, itu berarti ya sudah nggak ada jarinya. Ternyata luka? Ada, itu luka karena dia ketika megang pistol seperti ini. Bagaimana dengan rahang yang katanya bergeser juga, Pak Benny? Salah satu yang diinformasikan oleh keluarga. Ini harus dijelaskan oleh ahli. Kalau tidak, nanti pendapatnya subjektif dong. Lebih-lebih kalau kita tidak punya kepakaran di bidang itu, tafsirannya akan beda. Oleh sebab itu kami di samping mendengar langsung dari penyidik, toh nanti ahli juga akan menyampaikan. Termasuk uji balistik juga sedang dilakukan. Kemudian untuk arah tembakan, rekonstruksi untuk arah tembakan juga sedang dilakukan. Untuk nanti satu persatu bisa diklarifikasi. Kami harapkan seperti itu, Pak Oh Benny. ini benar dan sebagainya. Ya, ada luka memar-memar juga termasuk di sudut mata yang diceritakan juga oleh keluarga Bapak. Betul, jadi memang seperti contoh hidung ada jahitan, itu tembakan dari belakang tembus ke depan. Tapi kemudian sudah dijahit di sini. Dan itu sudah dicocokkan dengan arah Brigadir E menembak dan posisi Brigadir J. Baik, Pak Benny, ada satu lagi. Keluarga mempertanyakan salah satu barang bukti mungkin kemana handphone dari korban. Karena keluarga dari korban yakin kalau nanti bisa ditelusuri dari handphone tersebut, telepon genggam tersebut, mungkin akan mulai terbuka fakta-fakta lainnya. Tapi mungkin Pak Benny bisa jelaskan, kami akan bawa Anda juga, Pak Benny, untuk bisa mendengarkan sebenarnya apa kejanggalan yang diungkapkan oleh pihak keluarga. Ini kita akan mungkin bisa lebih detail lagi, masyarakat juga mungkin lebih tahu, sehingga nanti Pak Benny bisa memberikan klarifikasi. Kita saksikan bersama. Kepolisian ke Jakarta menyampaikan bahwasanya di rumah bapak yang tempat dia majikannya itu Dirjen Verdi Sambo itu ada adu tembak. Nah, jadi kami nggak puas, Pak. Dengan kalau ada adu tembak otomatis nggak ada ada luka sayatan gitu kan. Jadi di sisi lain dia diceritakan ada luka tembak, tapi di sisi lain ada juga luka sayatan. Dan dengan tangannya juga jarinya ada 2 itu putus. Jadi ada beberapa ya, ada beberapa. Di kakinya juga ada kejanggalan. Yang luka, yang kena bagian yang kena sayat benda tajam ini, mata, hidung, bibir,
di leher, bagian leher sini, baru jarinya, terus di kakinya juga ada. Setelah kami tadi pagi periksa. Sudah diperiksa ya. Nah, bagian tembakan ada di sini, dekat leher sini, terus di sini, terus di sini. Jadi 3. 3, sini 1, di sini 1, sama di sini. Itu yang kami saksikan tadi pagi, Pak. Yang menyampaikan di sini. Di sana 1 lagi, di sini. Pemirsa, tadi Anda sudah saksikan bagaimana keterangan diberikan oleh pihak keluarga di depan dari jenazah tadi. Pak Beni memang sudah memberikan klarifikasi sebagian bahwa menurut Pak Beni ada perbedaan pendapat orang awam dengan sebenarnya kenyataan ataupun fakta yang ada. Begitu Pak Beni ya? Betul. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut termasuk tadi salah satu pertanyaan dari pihak keluarga, kemana HP dari pelaku ini? Maksud saya dari korban ini? Ya, kami kebetulan belum sampai ke sana untuk klarifikasi tadi, tapi saya yakin masalah ini juga nanti akan dijelaskan oleh tim penyidik ketika olah TKP itu ditemukan atau tidak. Kemudian yang berikutnya juga tadi menyangkut hal-hal yang dilihat oleh keluarga, ini akan lebih cepat terklarifikasi ketika yang menjelaskan ahli. Ini begini dan sebagainya, luka tembak itu seperti ini, masuknya begini, nanti keluarnya begini dan sebagainya, itu lebih tepat ahli yang menjelaskan. Sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kemudian tidak debatable. Kalau pendapat orang awam kan sudut pandangnya saja mungkin berbeda. Baik, nah ini mungkin Mas Kiki juga bisa beri pandangan mengenai kasus ini, Mas Kiki. Apalagi tadi keluarga sudah mengatakan apa saja yang menjadi kejanggalan-kejanggalan di mata ataupun dari menurut pengamatan dari pihak keluarga, Mas Kiki. Saya ya? Ya, betul, silakan Mas Kiki. Mau ngomong apa lagi? Data saya udah diambil semua sama Pak Beni Mamoto. Saya selalu beranjak kasus-kasus begini dari forensik. Pertanyaannya adalah diotopsi atau tidak, hasilnya apa setelah diotopsi. Misalnya kalau ada luka sayatan, benar sayatan, maka ada perkelahian. Kemungkinan ada pisaunya ada atau tidak. Kemudian kalau ada perkelahian, berarti nembaknya jarak pendek. Kalau jarak pendek, berarti ada jelajah pada tubuh korban. Nah, kalau tidak, berarti jarak jauh, seperti penjelasan polisi. Nah, itu memang hanya ahli yang bisa, yang bicara tentang luka sayatan, apakah itu serempetan peluru atau bekas pisau, itu kan hanya ahli forensik, kedokteran forensik yang bisa memastikan itu, gitu. Baik. Nah, sebaiknya kita tidak berspekulasi karena kalau spekulasi itu bisa menyalahkan korban. Korban yang sudah menjadi korban disalahkan itu menjadi korban 2 kali. Itu namanya viktimisasi. Nah, pada kasus ini yang meninggal itu korban. Jangan disalahkan. Akan terjadi viktimisasi. Yang menembak mungkin juga korban dalam pengertian dia bela diri, dia ini, lalu disalahkan. Nanti terjadi viktimisasi. Nah, pihak-pihak yang terlibat ini, biarkan fakta dulu berbicara, dan faktanya itu dari mana? Dari para ahli, dari kedokteran forensik, dari forensik peluru, dari jejak-jejak yang lain. Nah, lalu misalnya kayak HP, HP-nya tidak ada. Kalau memang HP-nya ditemukan, HP itu barang bukti, nggak bisa barang bukti diserahkan termasuk pada keluarganya. Itu bukan lagi barang pribadi kalau ada korban. Jadi kalau misalnya baju pun sebelum diselidiki kemudian dicari jejak forensiknya, kalau ada itu baru boleh diserahkan setelah terdokumentasikan. Nah, apalagi HP. Masih itu barang bukti. Kalau barang bukti ya diselidiki. Kalau memang ada, tidak bisa semua lalu diserahkan ke keluarganya. Gitu. Nanti terjadi kontroversi tentang tafsir satu fakta di HP itu atau di bukti-bukti yang lain. Nah, biarkan tim ini. Nah, tim ini kan dibentuk oleh Wakapolri. Saya kira Wakapolri orang yang sangat profesional juga. Dia doktor dari UI, punya master, punya doktor dari UI, punya jam terbang panjang, pernah ditembak juga oleh penjahat di waktu jadi Kapolres Metro Selatan. Nah, pasti dia sangat menguasai hal-hal yang diceritakan oleh Pak Beni Mamoto dan yang saya ulang
karena bagian-bagian saya udah dijelaskan semua sama Pak Benny Mamoto. Yang paling penting bagi saya adalah jangan menyalahkan siapapun sebelum ada buktinya. Baik. Ya, karena kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Baik. Itu dulu. Ya. Ya. Kami memang memerlukan pandangan dari Mas Kiki ataupun juga Pak Benny untuk bisa menjawab keraguan masyarakat ataupun juga isu-isu yang berkembang selama ini. Termasuk juga banyak yang mempertanyakan, ini kasusnya Jumat, Sabtu sudah dimakamkan. Kenapa kemudian baru terungkap hari Senin kemarin? Nanti mungkin juga bisa diberikan pandangan Mas Kiki, Pak Benny, termasuk juga Pak Thomas bagaimana melihat kasus ini.